Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Kebijakan Manajemen Pendidikan dengan anggota saya Bayu Aditya Ramadhani dengan NIM akhir 171. Dengan saya Fikri Akbar dengan NIM akhir 163. Dengan saya Muhammad Khalilur Rahman dengan NIM akhir 167. Dan saya Dias Joy Priyansa dengan NIM akhir 183. Pada video kali ini, kelompok kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam tentang pendanaan dalam dunia pendidikan kita, di mana pada kali ini kami akan mengupas sebuah paradoks sentral dalam kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia. UUD 1945 pada pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayainya. Ini adalah janji kemerdekaan, namun janji ini menghadapi ujian berat. Dalam analisis kami kali ini, kami akan membongkar bagaimana kebijakan pendanaan di dua level krusial, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, justru menciptakan dinamika yang berpotensi menghambat tujuan luhur pendidikan nasional itu sendiri. Di sini kami akan menjawab pertanyaan, mengapa di satu sisi pahlawan tanpa tanda jasa dibiarkan rentan, sementara di sisi lain institusi pencetak intelektual didorong menjadi entitas komersial. Mari kita mulai dari fondasi sistem pendidikan kita. Para guru kebijakan penggajian yang ada saat ini bukan sekadar menciptakan kesenjangan, tapi sebuah sistem kasta profesi yang kaku. Di puncak piramida ada guru, PNS, dan P3K dengan jaminan negara. Namun di dasarnya ada ratusan ribu guru honorer yang menopang piramida ini dalam kondisi yang sangat rentan. Kerentanan ini bukan hanya soal gaji di bawah UMR, ini adalah kerentanan multidimensional. Secara psikologis mereka bekerja tanpa kepastian masa depan, dihantui rasa tidak aman setiap tahun ajaran baru. Secara profesional, akses mereka terhadap pelatihan dan pengembangan diri sangat terbatas, menciptakan lingkaran setan di mana mereka sulit meningkatkan kompetensi karena keterbatasan sumber daya. Dan secara sosial ekonomi, upah yang minim memaksa mereka masuk ke dalam siklus utang atau membagi fokus dengan pekerjaan sampingan yang menguras energi. Seorang guru yang pikirannya terbelah antara mengajar dan mencari tambahan untuk makan malam secara logis akan kesulitan merancang pembelajaran yang kreatif dan berpusat pada siswa. Mengapa ini terus terjadi? Ada beberapa titik buta dalam kebijakan. Yang pertama, data guru honorer yang seringkali tidak akurat membuat perencanaan kebutuhan dan anggaran menjadi sulit. Kedua, ketergantungan pada APBD yang kemampuannya berbeda-beda antar daerah menciptakan ketimpangan yang masif. Ketiga, lambatnya lanjut rekrutmen ASN dan P3K gagal menyerap jumlah guru honorer yang sudah terlanjur besar. Akibatnya, sekolah tetap membutuhkan mereka, namun sistem gagal memberikan pengakuan dan kesejahteraan yang layak. Ini adalah eksploitasi struktural yang tersembunyi di balik narasi pengabdian. Sekarang kita naik ke puncak piramida pendidikan. Perguruan tinggi kebijakan PNBH lahir dari niat baik, memberikan otonomi agar universitas kita lincah, inovatif, dan mampu bersaing di panggung global. Namun disinilah letak paradoksnya. Otonomi ini diibaratkan sebagai delegasi tanggung jawab tanpa delegasi sumber daya yang memadai. Ketika negara mengurangi porsi pendanaan APBN secara signifikan, otonomi finansial berubah menjadi keharusan mencari uang sendiri, berdampak membuat kemana-mana. Pertama, kenaikan UKT dan pembukaan jalur mandiri dengan biaya tinggi menjadi jalan pintas utama. Secara perlahan mengikis keberagaman sosial ekonomi di dalam kampus. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi eskalator mobilitas sosial berisiko menjadi menara gading yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu. Kedua, ada pergeseran prioritas internal. Tekanan untuk menghasilkan pendapatan dapat mendorong universitas untuk lebih memprioritaskan fakultas atau program studi yang menjual dan mendatangkan profit. Sementara program studi di bidang sastra murni atau humaniora yang krusial bagi peradaban bisa terpinggirkan.
Ketiga, budaya riset pun bisa terpengaruh. Dosen dan peneliti mungkin lebih didorong untuk mencari riset terapan yang secara menghasilkan paten komersial timbang riset-riset dasar yang membutuhkan waktu panjang namun esensial bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Ini adalah erosi identitas PTN sebagai benteng akal sehat dan penjaga ilmu pengetahuan murni. Dari dua analisis tadi, kita melihat dua gejala dari satu penyakit yang sama, sebuah strategi pendanaan pendidikan nasional yang tidak komprehensif dan berkelanjutan. Di level dasar, kita melakukan pembiaran terhadap kesejahteraan pendidik. Di level puncak, kita melakukan pelepasan tanggung jawab finansial. Keduanya secara sadar atau tidak mengkhianati esensi pendidikan sebagai barang publik atau public good. Maka diperlukan sebuah koreksi kebijakan yang fundamental, yaitu guru. Kami mengusulkan adanya skema upah minimum profesi guru yang berlaku secara nasional. Terlepas dari status kepegawaiannya, standar ini bisa dipatok berdasarkan persentase tertentu di atas upah minimum regional untuk menjamin kehidupan yang layak dan mengembalikan martabat profesi ini. Untuk PTNBH, kami merekomendasikan model otonomi finansial terbatas. Artinya, negara wajib menanggung penuh biaya operasional inti atau core cost seperti gaji dosen atau staf, listrik, air, dan perawatan dasar infrastruktur. Otonomi finansial kemudian diberdayakan untuk mencari dana tambahan guna inovasi, riset, canggih, dan ekspansi program, bukan untuk menutupi biaya pokok. Dengan begitu, otonomi berfungsi sebagai akselerator, bukan sebagai pengganti tanggung jawab negara. Dari analisis mendalam mengenai kedua isu yang telah dijelaskan oleh teman-teman, maka pada akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya guru yang berjuang di ruang kelas maupun mahasiswa yang cemas akan masa depannya adalah wajah sejati dari kebijakan pendanaan kita. Keringat dan pengorbanan mereka bukanlah sekedar angka statistik, melainkan cerminan langsung dari prioritas sebuah bangsa. Tanpa investasi yang tulus pada kesejahteraan guru dan tanpa membuka gerbang perguruan tinggi selebar-lebarnya bagi semua kalangan, maka visi besar Indonesia Emas 2045 akan kehilangan fondasi terkuatnya dan beresiko menjadi sekedar angan-angan. Ini bukan lagi sekedar isu kebijakan, tetapi isu keadilan sosial dan masa depan peradaban bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya kebijakan dikembalikan pada filosofi dasarnya, yaitu bahwasanya pendidikan bukanlah komoditas yang diperjualbelikan, melainkan hak asasi, investasi sosial, dan layanan publik yang wajib dijamin oleh negara. Menjamin hak ini secara adil dan merata bukanlah pilihan, melainkan kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.